Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama dengan Tuan Muda Channel. Oke guys, dalam konten kali ini saya akan memberikan motivasi ketika kita sebelum ataupun sesudah mengikuti di jaringan Pi Network ini. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuatkan video-video tentang Pi Network. Oke ya teman-teman, di sini mengapa kita tidak bisa untuk tidak mengikuti Pi ya. Jadi di sini setelah kita tahu untuk dan kedepannya Pi itu seperti apa ya. Oke guys, di sini saya mempelajari saham pada tahun 2020. Saat saya mempelajari saham, saya tidak punya pilihan selain melihat situasi berbagai komunitas saham ya. Dan saya mulai memeriksa ataupun mencari cerita apa yang datang dan pergi untuk setiap sahamnya. Kemudian saya melihat artikel yang mempromosikan tentang Picoin yang di sini ya guys. Jadi di sini saya melihat ya tentang Picoin itu seperti apa ya. Jadi saya tertarik untuk mempelajarinya ya guys. Seperti kebanyakan orang di Korea, saya tertarik dengan kata gratis. Jadi di sini kita orang yang tidak mempunyai modal, jadi kita mengambil kesempatan gratisan ya guys. Jadi saya tertarik dengan kata gratisan itu, tetapi ya mentalitas untuk menginstalnya terpicu terlebih dahulu ya guys. Jadi saya mengambil ataupun mendownload ya dari aplikasi ya, aplikasi Pi ini ya guys. Jadi dan mulai saya untuk menambang seperti inilah guys, seperti kita melakukan penambangan di setiap hari ya. Tapi terus dengan seiringnya waktu ya guys, saya melihat yang jumlah yang semakin naik dari member-member sebelumnya sehingga sampai saat ini. Dan saya berpikir apakah ini akan menjadi uang? Nah, jadi saya harus menyentuh petir guys setiap hari ya. Tapi terkadang-kadang saya melakukan setiap beberapa hari sekali guys. Dan kadang-kadang saya tidak menyentuhnya selama sebulan ya. Dan kemudian ketika saya memilih waktu untuk luang ya, saya melihat Pi dan saya penasaran dengan pengembangannya. Jadi saya mencari pengembangan di media-media sosial ya guys. Jadi itu dibuat oleh dosen Blackchin. Setelah saya mencari perkembangan itu, ya, di situ saya temukan dibuatlah oleh dosen Blackchin di Universitas Stanford, ya guys. Jadi saya cari tahu apakah betulkah di situ. Ya. Kunjungan situs web Universitas Stanford ini, guys, ya, dia itu juga memiliki sindikat keyakinan bahwa dia adalah orang yang nyata, guys. Lalu saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengembangan saya, nah, melakukan pencarian di Google yang sulit guys. Jadi anggota pendiri StartX ini penghargaannya itu adalah ya, dari kuliah ya, kuliah, makalah dan lain-lain. Di buku besar yang didistribusikan Blackchin sebelum rilis Bitcoin, dia memiliki sejarah yang sangat bagus guys. Saya mulai ingin menjadi koin ini guys. Jadi saya ingin mendapatkannya. Setelah itu, saya bergabung dengan komunitas online dengan organisasi Picoin di seluruh dunia dan melihat bagaimana perkembangannya. Itu sangat menakjubkan sehingga saya bahkan tidak bisa menggambarkannya lagi sampai sejauh ini dari terdaftarnya member-member yang ada guys. Jadi ini adalah yang baru saja saya mulai guys ya. Tetapi itu ya adalah transaksi yang nyata. Ya, menggunakan Pi seolah-olah itu adalah uang tunai ya. Jadi di sini penganalisaan saya ya guys. Jadi saya baru mengetahui bahwa antusiasnya mereka ya, termasuk kita guys, itu seolah-olah Pi ini adalah uang nyata ya guys. Dan kita pastinya akan lebih ingin tahu lagi guys ya. Sementara itu seorang moderator Korea ya memposting pemberitahuan yang mengatakan bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Cina guys. Transaksi internasional telah dilakukan. Itu adalah perdagangan internasional pertama yang saya tahu guys. Jadi
dari cerita saya yang di atas guys, bisa diambil kesimpulannya ya. Oke guys, lanjut. Sejak saat itu ya, saya yakin bahwa Pi akan sukses tanpa syarat guys. Dan sejak hari itu, saya mulai memposting tentang koin Pi ya, tentang koin Pi ya di media sosial saya guys. Jadi saya juga dapat banyak makian guys untuk di postingan saya itu ya. Saya banyak mendapatkan makian saat saya melakukan promosi yang saya posting di YouTube, Instagram, WA maupun Facebook ya guys. Di situ yang namanya kita usaha guys, pasti ada pro dan kontranya ya guys. Jadi di situ buat teman-teman mungkin juga ya selama ini sama ya seperti saya, kita mengajak keluarga itu ya ada penolakan ya secara langsung ataupun tidak ya guys. Jadi di situ guys, di sini adalah tugas terberat kita ya, kita selalu ya mendapatkan makian ya. Jadi seperti ada juga yang bilang kita itu seperti pengemis ya guys ya, kita banyak mendapatkan supensi dari mereka ya, namun kita ya untuk bertahan dan bekerja keras untuk mempromosikannya ya pada saat yang sama ya kita juga sama-sama ya guys, yang namanya manusia. Oke, lanjut. Sekarang ada 1 bulan tersisa ya guys untuk sampai ke Pi Market Pi Mainnet maksud saya guys, ke Pi Mainnet. Jadi ya kita harus lebih giat lagi guys untuk kalau bisa kita dapatkan anggota ya, yang mau aja guys, jangan kita paksakan, jangan kita memberikan harapan palsu kepada mereka, jangan kita berjanji ya nanti kita dapat sekian ribu dolar ya, jangan kita berjanji seperti itu guys, nanti kita akan ditagih ya, namanya kita manusia ya, suka menagih ya. Apalagi kalau orang yang suka sama kita, kalau mereka nggak suka sama kita ya kita pasti akan dipojokkan ya guys. Jadi ingat guys, di sini sekarang ada sekitar kurang lebih 1 bulan ataupun 24 hari ya, ketika video ini dibuat ya guys, kita akan melakukan mainnet ya. Oke, lanjut guys ke ceritanya ya. Di sini kita berharap ya guys, kalau di Pi Network ini kalau bisa panjang ya dia akan menjadi panjang guys ya, kalau pendek ya bisa menjadi pendek ya. Maksud yang saya maksud itu guys. Nah, semoga bisa dipaham ya, kalau nggak paham ya teman-teman bisa komentar di bawah. Oke, dari apa yang saya pelajari sejauh ini, belum pernah ada cryptocurrency seperti Pi ya. Sejauh ini saya telah menulis 995 postingan untuk melakukan analisis ya guys ya, mendalam tentang jaringan Pi secara pribadi. Saya tidak membuang terlalu banyak untuk waktu ataupun untuk hal-hal yang tidak berguna, karena waktu sangat berharga ya, dan kami percaya bahwa tidak peduli berapa banyak waktu yang kami habiskan ya, itu pun kalau Pi ini sudah berharga ya, itu pun tidak ada sepadannya dengan waktu yang kita pasti akan membayar waktu kita yang kita habiskan ini untuk mengasihkan info ya. Saya akan mengasihkan info tentang alasan positif untuk jaringan Pi ya. Oke guys, sebelum kita masuk ke lanjutannya ya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi guys. Oke guys, di sini kita akan membahas tentang keaslian ya. Oke, buat teman-teman disimak videonya biar tidak gagal paham. Oke, identitas tim inti Pi adalah kebenaran ya, kebenaran ataupun palsu dan menghadapi pengguna ya. Jadi untuk KYC menjamin keaslian pengguna ya guys. Di situ kita harus pahami, tidak disembunyikan. Datanya bersifat open source, 100% benar dan selalu
sejalan dengan misi dan visi untuk dengan Pi ini ya guys. Oke, Anda dapat melihat bahwa satu-satunya cara beriklan untuk mendapatkan R dan D ya guys. Biaya shaper dari pengguna adalah untuk menginginkan ya pengguna mengaktifkan atau menonaktifkan secara selektif yang digunakan untuk membayar server. Namun ini telah menyebabkan kritik terhadap di antara beberapa profesi manual semua ya guys. Di situ poin yang kedua tadi guys ya. Untuk poin selanjutnya guys. Oke, selama 3 tahun pengembangan ya, jadi 100 lebih ya gaji tim teratas ya, lusinan server ke atas ya, ataupun kelas A ya di seluruh dunia ya. Saya tidak tahu berapa biaya, tetapi saya tidak menghabiskan sepeser pun untuk pengguna ya. Dan setiap pengguna membeli shaper dan peralatan komputer untuk dijalankan pada node. Saya tahu bahwa saya tidak menghabiskan apapun selain itu ya guys. Jadi kita kalau kita seperti penambang pakai HP, kita cuman membeli HP. Ya, HP juga kita tidak harus membeli karena kita sudah mempunyainya ya guys. Yang pastinya teman-teman sudah paham di situ. Oke, lanjut. Jika bahkan keaslian paling penting dari blockchain itu bisa ditutup ya guys. Apa yang bisa kita percaya ya, itu adalah hal yang paling positif yang pernah saya lihat tentang jaringan Pi. Dan saya belum pernah melihat proyek nyata seperti ini sebelumnya guys. Jadi dia itu transparan ya, tidak ada yang tutup-tutupi. Jadi kita mudah mengerti dan kita melihat ya, dari sudut manapun. Kalau kita di media sosial itu di seluruh dunia. Oke, next langsung keadilan ya. Ini di sini poin yang selanjutnya ya, keadilan. Mendapatkan keadilan dalam jaringan Pi adalah adil untuk semua orang ya guys. Satu-satunya perbedaan adalah apakah setiap pengguna memiliki konduksi Pi atau tidak ya. Berdasarkan ini, apakah Anda seorang sipil biasa ataupun miliarder ya guys. Apakah Anda itu patut untuk mendapatkannya ataupun tidak? Jadi di sini kita harus memilikinya ya guys. Apakah Anda gelandangan atau kapitalis ya guys di sini? Anda hanya memiliki satu akun ya guys untuk setiap pengguna Pi ini. Ya, dan di sini juga gratis ya, tidak mengarungi ambang batas ke minimum ya, tidak ada perlakuan khusus untuk siapapun dan akses ke benar-benar adil ya guys. Di sini untuk aksesnya emang benar-benar adil, tidak memandang orang itu kaya miskin, ya, gelandangan ataupun orang yang sukses ya. Di sini adil, tidak memihak kemanapun. Oke, next. Beberapa orang berpikir sudah terlambat untuk menggali ya, tetapi beberapa telah menggali sekitar 500 sejak 2019 di sini guys. Jadi sekitar orang 500-an ya, sejak tahun 2015 sudah menggali. Dan beberapa telah menggali 1000 sejak tahun 2021 ya. Siapa yang harus disalahkan ya di sini guys? Ya di sini tidak ada kata terlambat ya guys. Bagi mereka yang mengerti tentang cryptocurrency ya, dan mereka yang tidak mengerti melalui dari awal tapi menyerah di tengah jalan ya. Keadilan kesadaran usaha terhadap Pi ya, adalah keadilan terbesar dari dan tidak bisa terhadap salah satu pihak ya guys. Orang-orang inilah yang mendorong perkembangan industri ini ya guys. Oke, lanjut ke poin berikutnya ya guys ya. Desperisibilitas ya guys di sini. Jadi ke poin selanjutnya ya. Karena cara yang adil untuk mendapatkan satu akun per orang yang di sini. Tidak ada banyak akun per orang di jaringan Pi dan setiap orang hanya dapat
berkontribusi ke jaringan yang sesuai dengan satu node. Bagian yang adil adalah pengguna asli, berarti bahwa setiap akun adalah orang sungguhan, ya. Dan dominasi absolut kapital di semua lapisan masyarakat hilang sejauh Pi tidak peduli, ya guys. Dan terus berapa banyak uang yang Anda miliki di sini, guys? Anda hanya dapat memiliki satu akun. Jadi di sini, guys, yang selalu berulang-ulang ya, para konten kreator maupun para dari pihak tim Pi Network itu mengingatkan bahwa kita itu harus memiliki satu akun, ya guys. Seperti di penjelasan video saya sebelumnya ya, ada di bawah di situ ya guys. Terus mengingatkan bahwa kita itu harus mempunyai satu akun ya. Kalau kita mempunyai 2 HP ataupun kita memakai HP orang tua kita ya, dia tidak mengerti, itu bisa guys. Bisa, tapi daftarkan sesuai dengan apa dan identitasnya mereka ya. Contoh dari kakak, ataupun kita mendaftarkan nomor telepon, kita memakai identitas, dan terus nanti setelah KYC juga kita memakai punya orang tua kita. Kemungkinan itu bisa guys, tapi kalau kita satu HP ya, 2 akun, itu kemungkinan akan sia-sia ya guys. Oke, lanjut. Pengguna dan node didistribusikan di 232 negara ya, dan wilayah di seluruh dunia. Dan chip terbesar ya, di tangan semua orang. Sekitar 80% dari jumlah total akan dilepaskan sesuai dengan sistem siklus hidup, penawaran dan permintaan ya guys. Jadi di situ guys. Oke, lanjut. Membentuk konsorsium tanpa modal ya, yang dapat monopoli ya dan manipulasi pasaran, dan tidak akan ada fenomena ya kemiskinan makanan ya. Jadi makanya ya, dan beberapa orang menderita karena kekurangannya ya. Pemahaman tentang Pi ya, bahkan jika default tinggalkan, jumlah pengguna akan terus bertambah, dan kesadaran pengguna akan terus bertambah seiring dengan munculnya nilai. Dunia akan berubah ketika semua orang Pi bangun. Nah, di sini guys. Jadi kita ambil kesimpulannya juga ya, untuk tentang setelah Pi ini berharga, ya, orang itu bangun dan sadar. Jadi poin yang di atas cerita saya tadi guys, di situ dia yang baru menambang saat ini, dia akan baru sadar, loh kenapa saya nggak menambang dari kemarin ya? Kalau sudah dari kemarin, kemungkinan Pi saya sudah banyak ya. Di situ guys, ketika Pi ini sudah ada harganya. Oke, lanjut guys. Desentralisasi chip dan node mengarah pada yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, dan nilainya ditentukan oleh ekosistem jaringan. Konsensus orang-orang dari semua negara, pasar yang sepenuhnya bebas, dan desentralisasi mutlak. Oleh karena itu, saat ini kami percaya bahwa hanya yang merupakan enkripsi terdesentralisasi sejati. Jadi di sini kita harus memahami untuk dari jenis ya, konsensus yang semua negara ya, pasaran sepenuhnya ya, dan desentralisasi mutlak. Karena itu ya, kita harus mempercayai bahwa yang merupakan enkripsi terdesentralisasi sejati ya guys. Oke, lanjut ke poin berikutnya guys. Fokus pada konstruksi ekologis ya. Sementara bagian besar tim disibukkan dengan menebak konsep dan menghasilkan uang ya. Hanya tim Nicholas yang masih membayar untuk pengembangan dan server serta menginvestasikan sejumlah besar uang untuk meneliti ekologis tata letak teknologi. Dan melalui hackathon pengembangan dari seluruh dunia berkumpul ya, untuk membangun ekosistem
Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara jaringan Pi dan proyek lain. Ketika gelembung yang menggeledakkan, ya, jadi konsep HYP ya guys, HYP ya, meledak. Jadi jaringan Pi yang benar-benar membuat konsep menjadi kenyataan akan mendapatkan dukungan nilai nyata ya. Dan dia memiliki kekuatan mutlak untuk mengatur masa depan. Jadi di situ guys, untuk ke apa namanya ya. Jadi Nicholas itu ya tetap membayar server-server ya, serta menginvestasikan sejumlah besar untuk meneliti ekologi ya guys. Jadi kita pasti akan ada perubahannya untuk di masa depannya. Oke, lanjut ke poin berikutnya ya. Aksi terbalik. Dari tahun 2019 hingga saat ini sebenarnya terpusat, tetapi secara terhadap menjadi terdesentralisasi. Dan pada saat mainnet diluncurkan dalam 50 hari ya, jaringan Pi akan sepenuhnya terdesentralisasi. Dan di masa depan itu akan semakin terdesentralisasi. Ini juga menyebabkan beberapa pseudo profesional mengkritik jaringan Pi sebagai bukan blockchain nyata. Ya. Jadi di sini tidak sekarang, tapi pasti di masa depan ya guys. Oke, ke poin berikutnya ya guys ya. Pendiri inti Pi Network adalah Dr. Nicholas dan Dr. Ini adalah Chong Dioa Fan. Nah, jadi mereka semua berasal dari Stanford University ya, universitas top dunia. Nah, jadi tempat mereka pertama kali menguji node internet. Universitas Stanford telah membuka banyak inovasi hebat di seluruh dunia dan telah membawa perubahan yang langgeng dan berjangkauan luas ke dunia. Identitas Nicholas dari Dr. Font tidak perlu dipertanyakan lagi ya guys. Untuk Nicholas mengajarkan pengetahuan blockchain di Universitas Stanford dan juga merupakan salah satu pendiri dan CTO StarX. Jadi 3 inkubator teratas dunia. Oke guys, untuk edukasi kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar kita mendapatkan motivasi untuk DP ini. Oke guys, saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.